Oke, kita mulai praktek untuk membuat animasi flash. Ya, ini adalah materi dasar pertama yang kita bahas. Oke. Ya, seperti tadi yang jelaskan di video sebelumnya, ini adalah gambaran dari Adobe Flash. Tapi saya pakai Flash 8 Macromedia, nggak apa-apa, sama aja secara fungsi kok. Ya, di sini tadi apa namanya stage ya. Kita sama kayak di Photoshop, kontrol spasi Alt untuk mengecilkan, kontrol spasi klik untuk membesar ya. Ini disebut dengan step atau klik space gambar tangan kita bisa geser-geser. Ini kita bisa kecilkan atau kita keluarkan lagi. Ini adalah properties dari satu objek yang kita pilih. Ya contohnya properties terkait frame. Stage-nya. Begonya defaultnya putih, kita bisa mengganti warna misalkan hijau. Nah, itu tergantung selera. Itu tadi frame rate-nya kita kasih 12. Mau 30, 12 bisa kita atur. Defaultnya dia 12. Kemudian ini ukurannya bisa kita rubah. Defaultnya di 500 kali 400 pixel. Ini kita bisa rubah ya. Atau kita kasih judul. Misalkan ini latihan 1. Nah, kemudian kita bisa publish-nya kemana? Ini kita setting. Kita mau nanti publish-nya menggunakan flash versi berapa. Kemudian ada pakai passwordnya atau kita tambahkan JPEG quality-nya berapa persen ya, atau mau langsung publish ke HTML juga bisa nih, nanti langsung generate HTML, bisa dibuka di dalam browser ya, jadi cukup canggih. Nah, kita bisa pilih outputnya itu bisa flash, bisa HTML, mau GIF, pernah lihat gambar yang bergerak nggak ya. Nah, itu disebut GIF. Misalkan kita buat karakter-karakter kayak di WA, nah itu sebenarnya GIF ya, gambar-gambar bergerak. Jadi digambar, bukan video, bukan animasi, itu digambar tapi bergerak, semi lah gitu, namanya GIF gitu. Atau kita bisa buat video, kayak video namanya QuickTime Move, tipenya movie, atau filenya file exe. Jadi untuk menjalankan dia double klik. Nah, itu jadi kayak aplikasi game animasi flash. Itu caranya begini. Kita klik di sini, nanti dia bisa mengeluarkan ke dalam output exe. Ya, seperti itu. Jadi banyak fiturnya ya yang kita bisa manfaatkan. Anggap kita nanti defaultnya dalam formatnya SVF dulu gitu. Ya, itu di dalam setting. Device itu kita bisa atur, tapi so far ini jarang dipakai. Filter jangan dipakai. Nah, ini parameter ini nanti kalau sudah masuk ke dalam rumus. Jadi nanti di akhir-akhir pertemuan sebelum UAS atau belum ini yang kelas advance-nya itu kita sudah bisa belajar pembuatan game. Jadi ketika diklik ini dia akan mukul bola, dia akan melakukan apa, itu udah ada logiknya kayak aplikasi game. Nah, itu nanti menarik, kita akan bahas ya. Jadi bukan hanya satu cerita, tapi kita bisa interaktif. Diklik apa nanti muncul apa, video pembelajaran bisa ya, dan sebagainya. Nah, ini juga ada action, ini adalah rumus-rumus yang kita bisa tanam atau programmingnya. Ya, tapi nantilah itu. Oke. Untuk nutupnya kita klik di sini. Ya, jadi jangan khawatir kok ini nggak ada. Jadi buat teman-teman, jadi jangan khawatir. Ini kalian bukan kayak anak elektro yang ketika kalian otak-atik meledak. Enggak, ini nggak ada yang meledak. So far jalanin aja, ya kan. Pahit-pahitnya bermasalah tinggal restart aja selesai. Jadi jangan takut klik. Ya kan, bingung mana, coba-coba aja. Nah, itu biar kalian cepat maju ya. Kadang untuk ini, Pak, ini pencet apa? Ragu-ragu, coba aja gitu kan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau udah coba-coba mentok baru nanya. Nah, jadi pola belajar seperti itu. Ya, biar efektif gitu. Jadi jangan khawatir, Pak, nih pencet ini nggak? Coba pencet aja gitu kan. Nggak masalah. Kalau salah tinggal Ctrl Z, undo gitu kan. Nah, seperti itu. Ini tools-toolsnya. Berikutnya saya mau rubah jadi putih. Saya klik di sini, saya pilih properties, saya pilih putih ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman belajar, coba mengeksplor, mengoprek, kalau di zaman dulu mengoprek gitu. Jadi caranya kalian jangan takut mengklik ya. Ya. Kalau saya dulu pernah pengalaman bikin alat ya kan, bikin robot itu meledak ya kan, baterainya meledak, ya bakar ya kan. Nah, itu tapi kalau orang komputer kalian klik manapun juga nggak ada masalah gitu. Misalkan, Pak, ini hilang nih colornya, tinggal munculin lagi gitu kan, di view, color, dan sebagainya. So, jangan takut. Itu biar kalian cepat maju, cepat bisanya. Ini berlaku di semua
pelajaran IT ya. Jadi jangan takut. Yang bikin menghambat kan kalian takut ngeklik, takut salah itu. No pain no gain ya buat teman-teman. Jadi harus berani mencoba, berani kotor lah kalau iklan digital. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Sekarang ini adalah library-nya yang tadi masih kosong ya. Saya membuat dulu objek dengan oval tool, kemudian saya buat di sini ya. Sorry, saya membuatnya pakai rectangle tools. Nah, tapi ini bentuknya kotak. Gimana kita biar bisa bentuknya jangan kotak ya. Nah, sorry, oval tool menggunakan objek dengan lingkaran, kalau rectangle itu dengan kotak, kalau membuat garis kita bisa pakai line tools. Anggap kita membuat dulu buat bola dulu. Nah, ini kan bebas bentuknya nih. Nah, biar kita rata gimana, sama kayak di Photoshop, shape-nya tahan. Dia otomatis dia akan membuat satu proporsional ukuran. Nah, seperti ini. Nah, sudah itu di sini ingat tadi ada stroke, ada fill ya. Kita menggunakan tools sub selection. Ya. Ada selection tool, ada sub selection ya. Kalau kita menggunakan selection, kita blok seperti ini. Nah, ada juga kita bisa menggunakan sub selection. Nah, kalau sub selection gunanya tadi apa? Kita bisa membuat lakukan di sini. Nah, ya. Nah, kita membuat objek-objek apa nih? Kita blok. Nah, ini kita buat. Nah. Nah, itulah fungsinya dari apa nih? Sub selection. Jadi sub selection kita bisa 4 pola, bisa mengganti ukuran. Tapi kalau kita menggunakan selection, kita nggak bisa narik gitu. Tuh, ingat nggak yang tadi, materi tadi? Ujung sini kita mau tarik nggak bisa. Oh, nggak bisa caranya. Oh, pindah ke sub selection. Di sini kita blok begini. Oh, di sini saya membuat mukanya gitu kan. Membuat kupingnya. Sorry. Nah, kalau mau biar lebih detail gimana? Kita kontrol spasi untuk memperbesar ya. Nah, seperti ini. Kita pakai sub selection lagi, kita blok di sini. Kita balikan ininya. Nah, ini kita bisa atur. Ya, itulah sub selection dan ini. Bedanya seperti itu. Nah, kalau di selection kita bisa menggunakan zoom in, zoom out, tapi kalau di sub selection kita nggak bisa. Gitu. Kita mau putar gimana? Kita menggunakan free transform tadi nih. Nah, ini kita bisa putar, bisa tarik, ya kan, atau bisa geser titik tengahnya, bisa miringkan nih, sama kayak di Photoshop lah ya, gitu. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi. Kita hapus. Kita menggunakan oval tool ya. Nah, kenapa di sini nggak muncul? Karena stroke-nya di sini background-nya dia no color. Kita buat warna hitam. Stroke-nya warna hitam, fill-nya ganti warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Sampai sini kebayang ya. Nah, selanjutnya kita mau membuat bola ini agak kecil. Kita bisa menggunakan free transform. Kita blok di sini, kita tarik ukurannya, nah, biar lebih kecil. Selanjutnya ini kita membuat objek di sini, ya. Objeknya, gimana caranya? Caranya tadi kita, sorry. Nah, di sini ada warna hijau sebagai apa namanya ini? Fill, warna dalam, dan stroke-nya warna hitam. Kalau kita mau rubah gimana? Kita blok, kita pilih sini warnanya merah kan. Atau kita nggak pakai warna, kita blok, kita kasih no color yang ini, ya, gitu. Kita pilih warna hitam. Ya. Seperti itu. Ya, warna hitam ya.
Nah, selanjutnya kita membuat ini menjadi sebuah simbol. Caranya kita blok, bisa menggunakan selection ataupun free transform. Kita pakai free transform, kita klik kanan, convert to simbol. Nah, jadi gampang ya. Kita blok, kemudian kita klik kanan, convert to simbol, kita kasih nama misalkan bola. Nah, kemudian registrasinya titik tengahnya kita ini nggak apa-apa. Ini nggak pengaruh-pengaruh. Nah, tipenya adalah grafik. Kalau button nanti dia bedanya apa? Nanti ketika button dia akan ada ketika ditekan atau didekatkan, nah itu beda. Nah, itu button tipenya. Kalau mau klip bergerak, kita pakai grafik aja. Kita kasih nama bola. Oke. Nah, otomatis dia akan meregister ke dalam library sini. Ketika saya menambahkan, saya nggak buat ulang lagi, saya tinggal tarik aja sini. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi satu animasi yang saya register. Yang kedua, saya membuat hati, gimana caranya? Nah, saya buat garis dulu sini. Ini. Nah, jadi kalau dia ada garis yang mendekati, dia akan berwarna. Nah, jadi disambungin sama dia. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan selection tool, ya. Dekatkan sampai ada gambar lekukan. Kita perbesar ya. Dekatkan sampai ada lekukan. Nah, seperti ini. Nah, ini sama. Dekatkan sampai ada lekukan. Nah, ini kita bisa tarik. Kalau dia di ujung siku, dia akan siku bentuknya, ya kan. Tapi kalau di tengah-tengah dia berbentuk lekukan. Ya, seperti itu. Nah, ini karena nggak ya, ini kita bisa atur. Ya, ini agak gemuk ininya nih, hatinya nih. Ya, nah kita bisa atur sedemikian rupa sampai kita bilang mirip gitu. Nah, kalau sudah kita blok, nah kita bisa memberi warna. Misalkan kita mau kasih warna, kita kasih warna merah, ya kan, hati warna merah. Oke, nah kita menggunakan tools namanya Paint Bucket Tool. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa mengkonversi ini menjadi sebuah sama simbol lagi, klik kanan, convert to simbol kita kasih, tapi saya pengen membentuk bergerak, saya kasih namanya hati, ya. Tipenya movie clip, bukan grafik ya. Gitu. Nah, kemudian saya udah masuk jadi dua ya, ada bola, ada hati. Nah, di hati ini saya pengen dia bergerak. Cara gimana? Caranya saya double klik. Ya, jadi dia masuk ke dalam detail dari si hati ini. Di layar satu hati ini, ya, gambarnya seperti ini ukurannya. Nah, di layar keduanya, di frame kedua, layar satunya, saya klik kanan, insert keyframe. Nah, kemudian saya buat free transform, saya kecilkan. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi gambarnya berdetak gitu kan. Nah, hati-hati, ini sekarang saya bukan di skin satu, tapi saya di dalam detail hati, ya. Nah, saya kembali ke skin satu dengan cara klik skin satu. Nah, sehingga kalau saya jalankan di dalam play-nya, mana ya play-nya? Nah, jadi saya punya dua objek ya, bola dan hati. Saya narik hati lagi bisa, gitu. Oke. Ini kalau kita jalankan, otomatis nanti akan berdetak seperti ini, ya. Ya, oke. Cara jalankannya adalah Ctrl Enter. Ya, nanti kalian bisa dapat preview dari pergerakan ini. Ini nggak kelihatan ya. Oke.
Nah, atau kita kecilkan juga bisa. Nih klik di sini, kita kecilkan. Nah, seperti itu. Ya. Kita bisa kasih gambar yang lain, misalkan di layar 2 di sini. Ini kan insert layer. Ya, di sini saya kasih nama misalkan backgroundnya. Yang ini adalah objek satunya gitu. Saya tarik ke bawah. Ini saya anggap kalian udah paham ya, layar ditarik-tarik gitu kan. Kita hapus gimana? Bisa. Jangan worry hilang karena kita sudah membuat simbol sehingga dia udah muncul di dalam library-nya, tinggal kita tarik. Misalkan di background ini saya kasih warna ataupun gambar kotak, ya kan? Nah, seperti ini. Dari kotak, yang warnanya warna hijau. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Atau gampangnya gini aja. Di background ini saya kasih backgroundnya warna hijau. Ya. Kemudian di setiap ujung saya kasih bolanya di sini. Saya kasih, ada yang tahu kira-kira saya mau gambar apa? Nah, kalau ada yang kurang tepat kita blok, kita geser. Nah, itu di dalam BG ya. Di dalam BG kita punya background seperti ini. Nah, baru di objek sini saya kasih bolanya tadi. Saya drag. Nah, ini agak warnanya beradu ya. Saya backgroundnya hijau, ini warna. Nah, saya ganti backgroundnya misalkan warna kuning. Oke. Sorry. Nah, kita tinggal tarik di sini. Nah, kita kecilkan seperti ini. Nah, sampai sini kita membuat bergerak. Cara gimana? Kita buat di background, di layar background di 30 kita klik kanan insert keyframe. Nah, sehingga otomatis dia membuat satu frame yang sama dari 1 sampai 30 di dalam layar background. Kemudian di dalam layar objek 1 atau layar ini aja ya. Simbol 1. Ya, saya punya gambar di dalam layar simbol 1 di frame 1 saya ada gambar bola. Tapi kalau udah di frame 2 dia udah hilang karena di frame 2 dia nggak ada nih. Perhatikan ya. Ini hati-hati nih. Ini dasar sekali ya. Di 1 saya punya bola warna hijau, di layar 2 dia udah nggak ada. Tapi untuk background kuning masih ada. Gitu. Nah, saya pengen dia bergerak nih dari bola ini tetok ke sini. Gimana caranya? Nah, di frame 5 saya klik kanan insert keyframe. Ya. Jadi dari 1 sampai 5 dia akan membuat layer yang sama, frame yang sama gitu. Itu fungsi keyframe. Nah, sampai sini pelan-pelan paham ya. Nah, selanjutnya 1 sampai 10 saya klik kanan lagi insert keyframe. Nah, dia akan membuat lagi nih mengkoningan, tapi di 11 dan 30 dia nggak ada. Nah, perhatikan ya perbedaannya. Nah, tapi dari layar 6 sampai 10 saya pengen dia bergerak. Cara gimana? Saya blok dari 6 sampai ke 10. Saya klik kanan. Saya buat namanya mesin twin ya. Sampai keluar gambar garis, kemudian saya pindahkan dari sini ke sini. Sorry kok bola. Saya pindahkan sini ya.
sehingga dia mengikuti ujung dari frame tersebut. Nah, saya ulangin. Karena saya 15 nih ya. Dari 15 saya klik kanan, insert keyframe ya. Dia akan membuat lanjutannya nih karena sebelumnya saya udah create motion twin. Terus saya tarik ke sini nih. 15-nya saya tarik ke sini. Nah, kita lihat dia dari 1 sampai 5 diam, 6 sampai ke 10 dia ngikutin garisnya. 10 sampai 15 dia ngikutin lagi. Kemudian ke frame 20. Klik kanan, insert keyframe ya. Karena dia sebelumnya udah punya motion twin, dia akan tinggal kita gerakan saja kemana, ke sini misalkan. Nah, sini. Dan seterusnya. Klik kanan, insert keyframe. Kita sampai dia keluar gambar garis ya di layar sini, ngikutin. Jadi fungsi motion twin ini mengikuti dari ujung dari pola tersebut kita geser. Dan terakhir 30 keyframe kita tarik ke sini. Sehingga kalau kita jalankan dari 1 seperti ini. Nah, cara menjalankan secara previewnya kita Ctrl Enter, tapi kalau Ctrl Enter nanti kalian nggak kelihatan ya di layar kalian. Nah, untuk lihat hasilnya kita bisa lihat seperti ini. Mana ya? Nah, lihat hasilnya. Waduh, nggak kelihatan ya. Pop-up-nya nggak kelihatan. Compact window. Oh, atau gini. Nah, kelihatan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini hasil dari Oke, sementara sampai sini dulu ya. Semoga diulangi videonya biar lebih gampang. Oke.